Oke ya. Jadi kita mulai demonya. Ada yang mau ganti software nggak? Saya bisa demo dari software. Jadi inilah gambarnya. Begitu kita buka gambar yang saya kasih tadi yang render tadi, seperti ini tampilannya. Kalau kita punya Photoshop yang seringnya sama seperti ini. Kalau Photoshop yang itu mungkin sedikit berbeda mungkin ya. Tapi intinya kita nanti punya ini paling penting. Ini seperti kita main layer juga untuk tempat tingginya. Kita lihat nanti misalnya, pertama apa kita lakukan? Kita buka library tadi, library yang udah saya kasih tadi. Ini apa kita ambil? Misalnya pertama kita ambil latar belakang, misalnya backgroundnya. Pilih satu misalnya, kita mau ambil yang ini misalnya sky-nya. Tinggal kita buka di Photoshop, atau paling mudahnya kalau Photoshop udah buka, tinggal kita drag aja nih atas, seret, buka di sini, langsung masuk situ. Kita enterkan. Nah ini kan tapi kenapa di depan ya gitu? Seharusnya kan di belakang. Ini dia. Tinggal kita, ini udah ada layer baru, tadi kan cuma layer 0 aja, background aja. Ini udah ada sky. Caranya klik sky ini, bawa ke bawah ini, belakang. Baru bisa kita posisikan misalnya seperti ini misalnya. Oh nggak penuh misalnya, bisa kita edit. Pilih ini, rectangular marquee tool ini, ya. Tinggal kita klik kanan sini, free transform. Maka bisa kita perbesar dia atau perkecil. Misalnya ini kan bisa kita pilih yang lain misalnya. Misalnya kita nggak cocok misalnya, nggak masuk misalnya. Kita pilih yang lain. Udah kita matikan, kita matikan. Kita bisa pilih yang lain misalnya lebih cocok apa misalnya. Yang apa ya kira-kira? Ini misalnya ya. Terlalu kecil ya. Terserah kalian mana mau pakai yang cocok-cocok lah, yang pas. Misalnya kita pakai yang awal ini aja lah. Udah oke, yang ini boleh. Cuma memang ini dibutuhkan memang daya imajinasi kita ya. Nggak cocok misalnya, terlalu apa gitu, nggak pas gitu kan. Karena view kita lihat juga view-nya. Nah, karena kalau view-nya mata normal kita, maka langitnya cari yang mata normal juga. Misalnya udah cukup dengan ini, terus kita bisa masukkan juga yang lain misalnya. Misalnya sekarang kita masuk ke orang misalnya. Silakan dipilih misalnya. Misal kita mau masukkan orang yang ini misalnya. Ya, klik, masukkan sini. Nah kan posisinya kan juga belum pas itu. Ya, jadi tinggal kita posisikan aja kan. Kita bisa lihat ada yang bisa ikutin, ada yang punya Photoshop boleh ikutin. Ya. Jadi tinggal kita ambil aja file-file tadi itu, kita drag Photoshop, terus dia akan muncul di sini, akan muncul di layer juga. Karena kita dalam posisi seperti itu, berarti otomatis layer orang tadi di belakang layer gambar bangunan kita ya. Coba lihat sini. Ini gambar kita nih. Ini kan di belakangnya berarti yang paling atas itu paling depan. Paling atas paling depan, paling belakang ini paling bawah paling belakang. Jadi otomatis pasti kalau background pasti belakang. Orangnya foreground. Berarti dia harus kita gerak ke atas bangunan, ke depan bangunan ya. Jadi tinggal kita drag ini tinggal kita drag ke atas. Misalnya belum pas, kita modif sialnya. Caranya cukup dengan pastikan ininya terpilih yang marquee tool ini, yang rectangle marquee tool ini atau apa aja, pilih aja yang ini misalnya. Kita nggak select dia, jadi kita cuma klik kanan. Karena memang library yang saya kasih tadi itu memang sudah dipotong semua, jadi dia memang sudah terpotong.
Ada yang memang kadang-kadang terpotong masih dengan full image gitu kan, itu susah. Tapi yang udah di-share sama kita ada potong. Jadi kalau kita misalnya membuat sendiri, kita bisa potong. Kita untuk kita sendiri misalnya, itu potong atau membuat backgroundnya save dalam bentuk PSD atau PNG. Maka dia akan semua orang. Nah, misalnya seperti ini, kembali ke kasus tadi, langsung klik kanan muncul free transform. Nah, langsung kita arahkan aja mouse kita kemari, dia bisa kita edit. Tapi kalau misalnya kita mau proporsional editnya, dari ujung ini tahan pakai Ctrl Shift, maka dia akan seragam. Kira-kira misalnya seperti ini misalnya. Kita dulu, dah. Terus kita bisa pindah-pindahkan dia dengan toolbar move di atasnya ini. Ini. Ya, move tool ini tinggal kita klik. Terus kita bisa pindahkan orangnya. Pastikan begitu misalnya kita mau pindahkan orangnya, pastikan memang layer yang terselect adalah layer orangnya. Jangan pas kalian kalian mau move background ini, tapi kalian layer ini yang aktif. Oke, pindah orangnya gitu. Jadi ini sama seperti kalau manualnya, kita ambil gambar rumah ini, kita print, kita potong, dan ambil gambar belakangnya, kita timpa, ambil gambar orang, kita potong, kita ambil seperti kecilan orang kalau itu dimensikan. Kamu di belakang itu. Kamu edit orang pindahin. Ya jangan rumah yang pindahin kan. Kalau orangnya yang harus diselect. Jadi semua kan ini kan digital. Jadi ini semua lembarannya. Ini layarnya overlay namanya, overlay. Ya, paham ya cara kerjanya ya. Yang baru sama saya Photoshop itu mungkin ada kawan yang bisa, akan lebih expert, bisa lebih nanti bisa bantu kawannya. Nah seperti ini misalnya kita taruh orang, misalnya kita mau orangnya lebih di depan bangunan, berarti kita harus kecilkan lagi kan. Pilih lagi ini marquee toolnya, klik kanan aja, kita transform langsung bisa kita taruh yang proporsional lah. Kira-kira rumah ini rumah tipe 36 ya tadi ya, kira orang segini lah kalau di depannya. Ya aja pintunya misalnya, nggak mungkin kalau orang segini. Ini misalnya udah masuk kira-kira ya. Ada satu lagi misalnya, terus kita mau apa lagi, taruh pohon misalnya. Sama juga prinsip kerjanya, tinggal buka di sini, cari tree, pohon misalnya. Ini betul saya memang saya save dalam Photoshop, seharusnya PNG ya tadi ya, nggak apa-apa, bisa kita langsung kemari, langsung ada pohonnya, bisa kita letakkan, bisa di mana pohonnya, di depan misalnya. Oh kecil, ya udah kayak tadi, tinggal ini, klik kanan, klik transform, langsung bisa perbesar misalnya. Nah, ya, paham ya? Cara kerja memang simpel sekali Photoshop ini, karena yang kita pakai cuma itu aja, karena masuk usaha kita. Yang lainnya kan ada lagi, kalau kalian buka di YouTube misalnya, itu biasanya sekali di demo visualisasi dari seperti ini arsitektur, dia bakal lebih advance, bisa dibuat misalnya, bisa dimodifikasi bangunannya, bisa bangunannya terus lebih dramatis nantinya, terus lebih cocok rumputnya, ini kan kalau flat ya, dia bisa buatkan, karena rumput itu kan nggak semua warna rumput sama, kecuali kalau buat ada yang di luar negeri kan. Jadi kalau kita pada rumput itu kan ada yang kering, ada yang masih muda rumputnya. Jadi itu bisa diedit juga sama dia. Coba cari di YouTube banyak sekali. Bahkan step by step seperti ini bisa ikutin mudah. Bahkan misalnya kita lebih mau dramatis lagi, kita mau taruh orang di depan sini, tapi orang lagi main skateboard. Apa yang muncul misalnya orang main skateboard? Apakah sama saja dengan orang yang berdiri? Enggak kan? Orang yang main skateboard itu atau main sepeda, pasti kalau kita foto orang main skateboard, pasti blur ya. Blurnya kalau motion dan pergerakannya, jadi dramatis. Misal saya masukkan orang apa yang sini yang ada action misalnya apa ya, nggak ada kayak sini ya, unta ini nih misalnya, misal orang sedang lari ya, nggak ada juga ya, nggak apa-apa misalnya orang yang anak ini nih, oh ini
yang sedang lari ya. Jadi karena harus punya sense seperti itu. Misalnya dia, ini orang sedang lari gitu, dia sedang main lah di seolah-olah di playground lah, di depannya ada anak sedang berlari ini misalnya. Nah kalau misalnya seperti ini kan kaku, dia bukan lari, cuma foto lagi gini gitu ya. Maka kita butuh editing yang lain, misalnya di filter, blur, motion. Nah, ini seperti ini. Apakah seperti ini cukup sana? Nah, memang tidak sedang lari. Kalau kita mau lebih dramatis bisa juga. Bahkan kadang-kadang karena muncul ide-ide lebih arsitektural. Gimana caranya? Misalnya dia nggak mau orangnya gini, dia mau orangnya siluet. Kan sering tuh kalau kita lihat karya-karya sayembara misalnya ya, ada orang yang seperti ini. Ada yang orang berapa arsitek itu suka pakai visual seperti ini. Dia nggak mau tunjukin orangnya, dia mau cuma siluet aja, tapi lebih seperti ini. Ada juga yang main, memang dia konsep, dia main konsep, jadi dia nggak mau gambar dia terusak dengan orang-orang lain. Jadi karena memang dia mau fokus point of interest itu bangunannya aja, orang-orangnya ya cuma tata-tatanya aja. Dan seperti ini biasanya main konsep, jelasin konsep. Jadi dia nggak mau orang rusak ini ya, fokusnya nggak tidak orang-orangnya tadi. Ada orang misalnya kan, akan ada misalnya dia pakai warna putih, tinggal isi warna putih. Ada juga yang pakai misalnya warnanya putih seperti ini. Kalau mau digelapin lagi tinggal pilih di sini, di filenya, opacity-nya bisa dimainkan juga ya. Jadi banyak sekali ide-ide seperti itu. Kita baikkan aja yang tadi. Terus apa lagi biasanya yang belum ada di sini? Pohon udah, walaupun belum sempurna. Bayangannya sedikit agak susah. Karena kita buat manual. Nah, misalnya kita membuat bayangan. Bayangan apa? Kita membuat bayangan pohon ini ya. Jadi caranya sama kayak yang tadi yang saya buat tadi, yang gambar orangnya jadi hitam tadi. Jadi caranya kita copy dulu pohon ini, kita duplikasi dulu, buat dua, nanti kita isi warna hitam ya, baru terus kita modif. Oke, coba perhatikan ya. Ini kan layer yang aktif pasti Bimba ini ya, orang ini ya. Oh, kita mau pilih layer pohon. Gimana caranya? Lihat di sini bisa ada pohon. Tapi kalau sudah banyak sekali, contoh kasus gini, banyak sekali dan kadang-kadang nggak termanage dengan bagus. Layernya nggak ada nama, cuma layer 0, layer 1, 2, 3. Susah, kita nggak tahu nih, udah banyak sekali nih. Ya. Caranya cukup klik kanan di pohon yang mau kita edit, klik kanan. Nah, dia langsung. Dia ada 3 nih, mau yang pohon atau latar belakang. Ya, ada 2. Pilih yang pohon misalnya. Ya. Jadi duplikasi, copy dia. Cara kopinya mirip-mirip juga dengan SketchUp. Move tapi kontrol. Jadi kita move dia. Ini move, tekan kontrol. Tekan Alt ya. Kalau di Photoshop Alt. Maka langsung tercopy. Langsung otomatis layernya juga jadi 2. Pohon sama pohon kopi. Ini juga bisa kita buat untuk pohon lain, kita mau taruh pohon di belakang sana. Misalnya ya, misalnya pohon ini kita letakkan di belakang rumah. Bisa posisi ini misalnya. Ini misalnya kira-kira, terus
Letakkan di mana? Mana rumah tadi? Rumah tadi ini ya. Berarti seperti ini ya. Karena semakin di bawah layernya adalah di belakang objek. Oke, kita mau menunjukkan konsep tadi. Oke, kita balik lagi ke tadi yang buat bayangan ya. Jadi saya ulang lagi, saya copy lagi ini, duplikasi. Nah, seperti ini kira-kira. Ini akan kita jadikan bayangan. Posisinya kan nggak seperti ini. Otomatis kan kalau bayangan kita perlu putar dia di bawah pohon ini. Contoh misalnya ya. Jadi pakai yang ini, marquee ini kita pilih, terus kita pilih klik kanan sini. Ada free transform yang tadi juga yang sama kayak kita nih. Nah, di sini kita bisa misalnya perspektif, distorsi segala macam, bisa rotate. Kalau misalnya saya mau yang lebih bebas saja lah, misalnya ini terlalu besar ini ya, saya bisa pilih distort ini memudahkan kita untuk lebih fleksibel. Kita zoom lagi. Misalnya mataharinya kan bayangannya jatuh ke kanan ya. Jadi seperti ini. Kita geser lagi, kita rotate lagi dia, boleh. Ini. Terus kita distorsikan lagi. Ya kira-kira ya. Nah, kita lihat poskan sini. Nah, kira-kira seperti ini kan. Tapi kan ini masih objeknya masih objek pohon. Belum kita kasih hitam tadi. Yang kita buat kita kasih hitam. Jadi cukup kita klik di sini, pakai kontrol, tahan kontrolnya, klik di sini nih, di layernya, di sini. Tapi tahan kontrol dulu, beda ya. Kalau kita ini kan biasa seperti ini. Kalau saya kasih kontrol, tahan kontrol, berubah ya lambang tangannya. Kita klik, langsung dia terselect per ininya, per segmen itu ya tadi. Tinggal kita delete. Oh, maaf ya, ini harus kita inikan dulu. Sebelum kita inikan, kita klik kanan dulu, masuk ke rasterize layer. Dia masih nggak berraster, nggak bisa kita edit ya. Masuk rasterize layer, baru bisa kita delete. Udah kosong ya, baru kita fill pakai ini. Kayak kasih material di Photoshop enggak SketchUp. Paint bucket tool ini fill dia dengan warna misalnya, tapi warna hitam ya. Ya. Tapi kan kadang-kadang bayangan itu nggak peka kali dia. Nah, mainkan di sini di fill atau di opacity-nya. Udah selesai, udah oke. Ctrl D untuk diselectnya lagi. Baru jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita zoom out. Walaupun belum ini kali, masih bisa kita modif nanti. Yang perlu kita tambahkan sebenarnya, karena kan bayangan itu nggak tajam sebenarnya. Contohnya lihat aja yang bangunan ini. Nih, blur dia. Semakin dekat dengan objek ya semakin tajam, tapi semakin jauh teorinya kan semakin blur bayangannya. Kecuali kalau objeknya itu kecil emang. Kalau objek yang besar, pohon besar tuh, tinggal kita filter, kita kasih blur dia. Atau mau kita kasih blur yang lebih bagus misalnya. Filter, blur, apa misalnya, blur. Nah ini, tinggal kita cocokkan blurnya. Jadi itu memang ya tergantung ini kita sensitivitas kita lihat objek itu. Oh, orangnya sekarang misalnya, orangnya kan belum kita kasih bayangan juga. Sama seperti tadi, kita select dulu orangnya, klik kanan di orangnya. Ini dia grup 1 ya. Terus tekan pilih move, pakai up. Ada 2 orangnya kan. Nah, yang ini akan kita jadikan bayangannya. Tinggal kita balik lagi ke ini, rectangular marquee tool, klik, terus di sini kita klik kanan, free transform,
bisa kita langsung rotate misalnya seperti ini, arahkan yang kursornya langsung bisa kita rotate seperti ini, tapi perlu kita distorsikan juga, distort. Ya kira-kira aja gitu, karena ini kan nggak detail-detail kali nanti. Seperti ini misalnya ya, tinggal kita enter, terus rasterize layer, tekan Ctrl, select di sini, delete, terus isikan lagi dengan warna hitam tadi. Oh terlalu pekat, tinggal kita udarkan aja. Pas kita taruh di orang, kok bayangannya depan orang ya, tinggal udah kita geser. Berarti seperti saya bilang tadi, kalau kita mau orangnya itu di belakang, ya dia harus di atas. Nah ini kira-kira nggak terlalu ribet, nggak terlalu ini. Perintahnya ulang-ulang aja. Intinya memang saya yakin kalau kalian coba punya Photoshop sendiri, videonya sudah saya record, nanti program saya share ke grup. Saya harapkan kalian coba di rumah, terus minggu depan nanti kalau memang kalian nggak bisa, ya kita bisa selesai. Ya, ada pertanyaan mengenai Photoshop ini tadi? Jadi kadang-kadang sampai saya misalnya pernah juga objeknya bahkan belum ada, objek bangunannya belum ada. Tapi kalau bangunan susah ya, biasanya misalnya pedestrian sampai mudah, jalan misalnya, misalnya untuk jalan depan ini lah, depan ekonomi sana, kita foto misalnya, kita mau punya ide konsep dan penataan pedestrian, itu mudah sekali, kita foto, mau buat di SketchUp, main langsung Photoshop. Saya pernah buat seperti ini, bahkan semua materialnya saya buat dari Photoshop. Udah nggak apa, saya nggak tahu lagi dimana posisinya, nanti almari saya buat. Jadi saya foto, terus material rumput yang juga saya tahu, misalnya kira-kira menggunakan rumput, udah saya ambil material rumput, saya potong dia, saya distorsikan, perspektifnya bagus pak, saya masukkan, terus saya copy, saya tadi setiap rumput ada pohonnya, jadi ada presidennya yang dulunya nggak ada pohon, ada sedikit hijaunya, ada pohonnya, tinggal kita copy aja. Terus material pedestriannya udah rusak misalnya, sudah kita ambil material seperti ini, kita copy juga, kita distorsikan, perspektifnya kira apa misalnya. Misalnya seperti itu kita manipulasi di Photoshop ini. Kalau mau dia yang festival ya coba lihat di YouTube atau apa, terbaik sekali ya. Oke, kira-kira seperti ini yang paling dasarnya. Yang lainnya silahkan di grup, saya yakin pasti punya ide lah dari dasarnya. Oke, mungkin sekian. Kalau saya mau ditanyakan isi final mungkin yang bayangan saya sekarang seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita udah cukupkan untuk hari ini. Saya absen dulu. Munazar ada? Faisal? Ada? Faisal ada? Faisal? Ada? Karina? Tadi yang sakit siapa tadi ya? Karina ada ya? Ramazanti? Indra Fajri?
Muhammad Zulfadli, Safriza Putra, Khalil, Sahul Jannah ada, Afdal nggak ada ya, Venita Mutiara ya, Venita, Ria Rahmawati, Ramadan mana Ramadan nih? Kira pada ya? Hah? Cacat. Rizka Amanda, Muhammad Abizar Aulia, Ferdian Akbar, Khalikul, Mufazal, Muhammad Roji, ada ya? Zarina sakit tadi ya? Muhammad Akila, Muhammad Rezeki, Mary, ya, ada ya? Alkindi. Baik, jadi permintaan saya kan, bentar ya, saya ini bukan dulu. Oke ya, jadi kita mulai demonya. Ada yang mau ganti speaker nggak? Demo, saya bisa mungkin demo ganti speaker. Jadi inilah gambarnya, begitu kita buka gambar yang saya kasih tadi yang reader tadi, seperti ini tampilannya. Kalau Photoshop yang seringnya sama seperti ini. Kalau Photoshop yang mungkin sedikit berbeda mungkin ya. Tapi intinya kita nanti punya ini paling penting. Ini nanti kita manajer juga untuk tempat tingginya. Kita lihat nanti misalnya, pertama apa kita lakukan? Kita buka library tadi. Library yang udah saya kasih tadi. Ini apa kita ambil, misalnya pertama kita ambil latar belakang, misalnya backgroundnya, pilih satu misalnya, kita mau ambil yang ini misalnya sky-nya, tinggal kita buka di Photoshop, atau paling mudahnya kalau Photoshop udah buka tinggal kita drag aja nih atas, seret, buka di sini, langsung masuk situ, kita enterkan. Nah ini kan tapi kenapa di depan ya gitu, saya kan di belakang. Ini dia, tinggal kita, ini udah ada layer baru, tadi kan cuma layer 0 aja, background aja, ini udah ada sky. Caranya klik sky ini, bawa ke bawah ini, belakang, baru bisa kita posisikan misalnya seperti ini misalnya. Oh nggak penuh misalnya, bisa kita edit, pilih ini rectangular marquee tool ini ya, tinggal kita klik kanan sini, retransform, maka bisa kita perbesar dia atau perkecil. Misalnya ini kan bisa kita pilih yang lain, misalnya kita nggak cocok, misalnya nggak masuk, misalnya kita pilih yang lain, udah kita matikan, kita bisa pilih yang lain, misalnya lebih cocok apa misalnya, yang apa ya kira-kira ini misalnya ya. Terlalu kecil ya. Terserah kalian mana mau pakai yang cocok-cocok lah, yang pas. Misalnya kita pakai yang awal ini aja lah. Oke, yang ini boleh. Cuma memang ini dibutuhkan memang daya imajinasi kita ya. Nggak cocok misalnya, terlalu apa gitu, nggak pas gitu kan. Karena view kita lihat juga view-nya. Karena kalau view-nya mata normal kita, maka langitnya cari yang mata normal juga. Misalnya udah cukup dengan ini, terus kita bisa masukkan juga yang lain misalnya. Misalnya sekarang kita masuk ke orang misalnya. Misalkan dipilih misalnya, misal kita mau masukkan orang yang ini misalnya. Ya, klik, masukkan sini. Nah kan posisinya kan juga belum pas itu. Ya, jadi tinggal kita
kita posisikan aja kan. Kita bisa lihat ada yang bisa ikutin, ada yang punya Photoshop boleh ikutin. Ya. Jadi tinggal kita ambil aja file-file tadi itu, kita drag Photoshop, terus dia akan muncul di sini, akan muncul di layer juga. Nanti kita dalam posisi seperti itu. Berarti otomatis layer orang tadi di belakang layer gambar bangunan kita ya. Kita lihat sini. Ini gambar kita nih. Ini kan di belakangnya berarti yang paling atas itu adalah paling depan. Paling atas paling depan, paling belakang ini paling bawah paling belakang. Jadi otomatis pasti kalau background pasti belakang. Oh orangnya foreground. Misalnya, berarti dia harus kita drag ke atas bangunan, ke depan bangunan ya. Jadi tinggal kita drag ini tinggal kita drag ke atas. Oh misalnya belum pas, kita modif sialnya. Caranya cukup dengan pastikan ininya terpilih yang marquee tool ini, yang rectangle marquee tool ini atau apa aja, pilih aja yang ini misalnya. Kita nggak select dia, jadi kita cuma klik kanan. Karena memang library yang saya kasih tadi itu memang sudah dipotong semua, jadi dia memang sudah terpotong. Ada yang memang kadang-kadang terpotong mesti dengan full image gitu kan, itu susah. Ada yang sudah di-share teman sudah terpotong. Jadi kalau kita misalnya membuat sendiri saja kita potong. Kita untuk kita sendiri misalnya, itu potong atau buang backgroundnya, saya dalam bentuk PSD atau PNG. Maka dia akan cuma orang rendah. Misalnya seperti ini, kembali ke kasus tadi. Langsung klik kanan, muncul free transform. Nah, langsung kita arahkan aja mouse kita kemari, dia bisa kita edit. Tapi kalau misalnya kita mau proporsional editnya, dari ujung ini tahan pakai Ctrl Shift, maka dia akan seragam. Kira-kira misalnya seperti ini misalnya. Kita dulu, dah. Terus kita bisa pindah-pindahkan dia dengan toolbar move di atasnya ini ya, move tool ini tinggal kita klik, terus kita bisa pindahkan orangnya. Pastikan begitu misalnya kita mau pindahkan orangnya, pastikan emang layer yang terselect adalah layer orangnya. Jangan pas kalian mau move background ini, tapi kalian layer ini yang aktif. Oke, pindah orangnya gitu. Jadi ini sama seperti kalau manualnya, kita ambil gambar rumah ini, kita print, kita potong, dan ambil gambar belakangnya, kita timpa, ambil gambar orang, kita potong, kita sampai seperti kecilan orang kalau itu definisinya. Kamu di belakang itu. Kamu edit orang yang kita hit. Ya jangan rumah yang kita hit kan. Kalau orangnya yang harus diselect. Jadi semua kan ini kan digital. Jadi ini semua lembarannya. Ini layernya overlay namanya, ini. Ya, paham ya cara kerjanya ya. Yang baru pertama saya Photoshop itu mungkin ada kawan yang nggak bisa, akan lebih expert, bisa lebih nanti bisa bantu kawannya. Nah seperti ini misalnya kita taruh orang, misalnya kita mau orangnya lebih di depan bangunan. Berarti kita harus kecilkan lagi kan. Pilih lagi ini marquee toolnya, klik kanan aja, kita transform langsung. Bisa kita taruh yang proporsional lah. Kira-kira rumah ini rumah tipe 36 ya tadi ya. Kira orang segini lah kalau di depannya. Ya aja pintunya misalnya. Oh nggak mungkin kalau orang segini. Ini misalnya. Udah masuk kira-kira ya. Ada satu lagi misalnya. Terus kita mau apa lagi? Taruh pohon misalnya. Sama juga prinsip kerjanya. Tinggal buka di sini, cari tree, pohon misalnya. Ini betul saya memang saya save dalam Photoshop, seharusnya PNG ya tadi ya. Nggak apa-apa, bisa kita langsung kemari. Langsung ada pohonnya, bisa kita letakkan. Misalnya di mana pohonnya? Di depan misalnya. Oh kecil, ya udah kayak tadi, tinggal ini, klik kanan, klik transform, langsung bisa kita perbesar misalnya. Nah, ya, paham ya? Cara kerja adalah simpel sekali Photoshop ini, karena yang kita pakai cuma itu aja, karena masuk kebutuhan kita. Yang lainnya kan ada lagi, kalau kalian buka di YouTube misalnya, itu biasanya di demo
umum visualisasi render seperti ini arsitektur, dia bakal lebih advance, bisa dibuat misalnya, bisa dimodifikasi bangunannya, bisa bangunannya terus lebih dramatis nantinya, terus lebih cocok sama rumputnya. Ini kan ground flag ini ya, dia bisa buatkan karena rumput itu kan nggak semua warna rumput sama, kecuali kalau buat ada yang di luar negeri kan. Jadi kalau kita pada rumput itu kan ada yang kering, ada yang masih muda rumputnya. Jadi itu bisa diedit juga sama dia. Coba saya di YouTube banyak sekali. Bahkan step by step seperti ini bisa ikutin mudah. Bahkan misalnya kita lagi mau dramatis lagi, kita mau taruh orang di depan sini, tapi orang lagi main skateboard. Apa yang muncul misalnya orang main skateboard? Apakah sama saja dengan orang yang berdiri? Enggak kan? Orang yang main skateboard itu atau main sepeda, pasti kalau kita foto orang main skateboard, pasti blur ya. Blurnya kalau motion dan pergerakannya, jadi dramatis. Misal saya masukkan orang apa yang sini yang ada action misalnya apa ya? Nggak ada kayak sini ya. Unta. Ini nih misalnya. Misal orang sedang lari ya, nggak ada juga ya. Nggak apa-apa misalnya orang yang anak ini nih. Oh ini. Dia sedang lari ya. Jadi karena harus punya sense seperti itu. Misalnya dia, ini orang sedang lari gitu. Dia sedang main lah di seolah-olah nih playground lah. Di depannya ada anak sedang berlari ini. Misalnya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kaku. Dia bukan lari, cuma foto lagi gini gitu ya. Maka kita butuh editing yang lain, misalnya di filter, blur, motion. Nah, ini seperti ini. Apakah seperti ini cukup misalnya? Nah, memang tidak sedang lari. Kalau kita mau lebih dramatis bisa juga. Bahkan kadang-kadang ada muncul ide-ide lebih arsitektural. Gimana caranya? Misalnya dia nggak mau orangnya gini, dia mau orangnya siluet. Kan sering tuh kok kita lihat karya-karya sayembara misalnya ya, ada orang yang seperti ini. Ada yang orang berapa arsitek itu suka pakai visual seperti ini. Dia nggak mau tunjukin orangnya, dia mau cuma siluet aja, tapi lebih seperti ini. Dan ada juga yang main memang dia konsep dia main konsep. Jadi dia nggak mau gambar dia terusak dengan orang-orang lain. Jadi karena memang dia mau fokus point of interest ini, bangunannya aja, orang-orangnya ya cuma kata-katanya aja. Seperti ini biasanya main konsep, itu jelasin konsep. Jadi dia nggak mau orang rusak ini ya, fokusnya tidak orang-orangnya tadi. Ada orang misalnya kan, akan ada misalnya dia pakai warna putih, tinggal isi warna putih. Ada juga yang pakai misalnya warnanya putih seperti ini. Mau digelapin lagi, tinggal pilih di sini, di filenya, opacity-nya bisa dimainkan juga, ya. Jadi banyak sekali ide-ide seperti itu. Sama ikan yang tadi. Terus apa lagi biasanya yang belum ada di sini? Pohon udah, walaupun belum sempurna. Bayangannya sedikit agak susah. Nah, kita buat manual. Nah, misalnya kita membuat bayangan. Bayangan apa kita membuat bayangan? Pohon ini ya. Jadi caranya sama kayak yang tadi yang saya buat tadi, yang gambar orangnya jadi hitam tadi. Jadi caranya kita copy dulu pohon ini, kita duplikasi dulu, buat 2, nanti kita isi warna hitam ya, baru terus kita modif. Oke, coba perhatikan ya. Ini kan layar yang aktif masih
Bimba ini ya, orang ini ya. Oh, kita mau pilih layer pohon. Gimana caranya? Lihat di sini bisa ada pohon. Tapi kalau sudah banyak sekali, contoh kasus gini. Banyak sekali dan kadang-kadang nggak termanage dengan bagus. Layernya nggak ada nama, cuma layer 0, layer 1, 2, 3. Susah, kita nggak tahu nih, udah banyak sekali nih. Ya. Caranya cukup klik kanan di pohon yang mau kita edit, klik kanan. Nah, dia langsung. Dia ada 3 nih, mau yang pohon atau latar belakang. Ada 2, pilih yang pohon misalnya. Ya. Jadi duplikasi, copy dia. Cara copy-nya mirip-mirip juga dengan SketchUp. Move tapi kontrol. Jadi kita move dia. Ini move. Tekan kontrol. Maaf, tekan alt ya. Kalau di Photoshop alt. Maka langsung tercopy. Langsung otomatis layernya juga jadi 2. Pohon sama pohon kopi. Ini juga bisa kita buat untuk pohon ini kita mutar pohon di belakang sana. Misalnya ya, misalnya pohon ini kita mau letakkan di belakang rumah. Bisa posisi ini misalnya ini misal kira-kira, terus letakkan di mana rumah tadi ini ya. Berarti seperti ini ya, karena semakin di bawah layernya adalah di belakang objek. Oke, kita mau mengidentikan objek tadi. Oke, kita balik lagi ke tadi yang buat bayangan ya. Jadi saya ulang lagi, saya copy lagi ini, duplikasi. Nah, seperti ini kira-kira. Ini akan kita jadikan bayangan. Posisinya kan nggak seperti ini. Otomatis kan kalau bayangan kita perlu putar dia di bawah pohon ini. Contoh misalnya ya. Jadi pakai yang ini, marquee ini kita pilih, terus kita pilih klik kanan sini. Ada free transform yang tadi juga yang sama kayak kita nih. Nah, di sini kita bisa misalnya perspektif, distorsi segala macam, bisa rotate. Kalau misalnya saya mau yang lebih bebas saja lah, misalnya itu terlalu besar ini ya, saya bisa pilih distort ini memudahkan kita untuk lebih fleksibel. Kita zoom lagi. Misalnya mataharinya kan bayangannya jatuh ke kanan ya. Jadi seperti ini. Kita geser lagi, kita rotate lagi dia, boleh. Ini. Terus kita distorsikan lagi. Ya, kira-kira ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini kan. Tapi kan ini masih objeknya masih objek pohon. Belum kita kasih hitam tadi. Yang kita kasih hitam. Jadi cukup kita klik di sini, pakai kontrol, tahan kontrolnya, klik di sini nih, di layernya, di sini. Tapi tahan kontrol dulu. Beda ya kalau kita ini kan biasa seperti ini. Kalau saya kasih kontrol, tahan kontrol, berubah ya tampang tangannya. Kita klik. Langsung dia terselect per ininya, per segmen itu ya tadi. Tinggal kita delete. Oh, maaf ya, ini harus kita inikan dulu. Sebelum kita inikan, kita klik kanan dulu, masuk ke rasterize layer. Ya masih nggak bertracer, nggak bisa kita edit ya. Masuk rasterize layer, baru bisa kita delete. Udah kosong ya, baru kita fill pakai ini. Kayak kasih material di Photoshop juga, SketchUp. Paint bucket tool ini fill dia dengan warna misalnya, tapi warna hitam ya. Ya. Tapi kan kadang-kadang bayangan itu nggak pekat kali dia. Nah, mainkan di sini di fill atau di opacity-nya. Udah selesai, udah oke. Ctrl D untuk diselect-nya lagi. Udah jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita zoom out. Walaupun belum ini kali, masih bisa kita modif nanti. Yang perlu kita tambahkan sebenarnya, karena kan bayangan itu nggak tajam sebenarnya. Contohnya lihat aja yang bangunan ini.
nih blur dia. Semakin dekat dengan objek ya semakin tajam, tapi semakin jauh teorinya kan semakin blur bayangannya. Kecuali uh, kalau objeknya itu kecil emang, objeknya besar, pohon besar tuh, tinggal kita filter, kita kasih blur dia. Atau mau kita kasih blur yang lebih bagus misalnya. Filter, blur, apa misalnya? S blur. Nah ini, tinggal kita cocokkan blurnya. Jadi itu memang ya tergantung ini kita sendiri kita lihat objek itu. Oh orangnya sekarang misalnya, orangnya kan belum kita kasih bayangan juga. Sama seperti tadi, kita select dulu orangnya, klik kanan di orangnya, ini dia grup 1 ya. Terus tekan pilih move, pakai up, ada 2 orangnya kan. Nah yang ini akan kita jadikan bayangannya. Tinggal kita balik lagi ke ini, rectangular merge tool, klik, terus di sini kita klik kanan, free transform, bisa kita langsung rotate misalnya seperti ini, arahkan yang kursornya langsung bisa kita rotate, seperti ini, tapi perlu kita distorsikan juga, distort. Ya kira-kira aja gitu, karena ini kan nggak detail-detail kali nanti, seperti ini, misalnya ya, tinggal kita enter, terus rasterize layer, tekan Ctrl, select di sini, delete, terus isikan lagi dengan warna hitam tadi. Kalau terlalu pekat, tinggal kita pudarkan aja. Pas kita taruh di orang, kok bayangannya depan orang, ya, tinggal udah kita geser. Berarti seperti saya bilang tadi, kalau kita mau orangnya itu di belakang ya dia harus di atas. Nah, ini kira-kira. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu ini. Misalnya ulang-ulang aja. Misalnya memang saya sih kalau kalian coba punya coba sendiri, videonya nggak bisa saya record, nanti kalau saya share ke grup, saya harapkan kalian coba di rumah, terus di depan nanti kalau memang kalian nggak bisa, ya kita bisa selesai. Ya, ada pertanyaan mengenai Photoshop ini tadi? Jadi kadang-kadang sampai saya misalnya pernah juga objeknya kan belum ada, objek bangunan belum ada. Tapi kalau bangunan susah ya, biasanya misalnya pedestrian bisa bangunan, jalan misalnya, misalnya itu jalan depan ini lah, depan ekonomi sana, kita foto misalnya, kalau kita mau punya ide konsep tentang penataan pedestrian itu mudah sekali, kita foto, mau sama di SketchUp, main langsung Photoshop. Saya pernah buat seperti ini, bahkan semua materialnya saya buat dari Photoshop. Udah nggak apa, saya nggak tahu lagi mana posisinya, nanti kembali saya buat. Jadi saya foto, terus material rumput yang juga saya tahu, misalnya kira-kira beberapa rumput, udah saya ambil material rumput, saya potong dia, saya distorsikan, perspektifnya bagus pak, saya masukkan, terus saya copy, saya tadi setiap rumput tersebut ada pohonnya, jadi ada presidennya yang dulunya nggak ada pohon, ada sedikit hijaunya, ada pohonnya, tinggal kita copy aja. Terus material pedestriannya udah rusak misalnya, udah kita ambil material seperti ini, kita kopikan juga, kita distorsikan, perspektifnya kira dapat misalnya. Misalnya seperti itu kita manipulasi di Photoshop ini. Kalau mau dia yang hasil boxnya, ya coba lihat di YouTube atau apa,
banyak sekali ya. Oke, kira-kira seperti ini yang paling dasarnya. Yang lainnya silahkan di grup. Saya yakin pasti punya banyak istilah dari kita sekalian ya. Oke, mungkin sekian kalau saya mau ditanyakan kisi-kisi final mungkin yang bayangan saya sekarang seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin kita udah cukupkan untuk hari ini, saya absen dulu. Munazar ada? Faisal? Ada? Faisal ada? Faisal? Mana ya? Karina? Tadi yang sakit siapa tadi ya? Karina ada ya? Ramazanti? Indra Fajri? Muhammad Zulfadli? Safriza Putra? Khalil? Sahul Jannah ada, Afdal nggak ada ya? Venita Mutiara ya? Venita? Ria Rahmawati? Ramadan mana Ramadan nih? Kira pada? Hah? Cacat? Rizka Amanda? Muhammad Abizar Aulia? Ferdian Akbar? Khalikul? Mufazal? Muhammad Roji? Ada ya? Zarina sakit tadi ya? Muhammad Akila? Muhammad Rezeki? Mary? Ya? Ada ya? Alkindi? Baik, jadi permintaan saya kan bentar ya, saya inikan dulu.